Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Kemala Purna Utami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Video kali ini berisi koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Heri Kiswanto selaku fasilitator dan juga Bapak Imam Herianto selaku pengajar praktik yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan bimbingan. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Ada 5 indikator yang saya tuliskan di sini, yaitu pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya memperoleh materi mengenai coaching, kompetensi inti coaching, alur tirta, dan supervisi paradigma coaching. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar modul 2.3 ini adalah: yang pertama, saya merasa senang, saya merasa tertantang, saya merasa khawatir, tapi saya juga merasa optimis. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar. Selama mempelajari modul 2.3 ini, saya mampu melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya juga mampu mengembangkan kompetensi inti coaching yang berupa kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar modul 2.3? Saya perlu memperbaiki kompetensi inti coaching tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dengan tujuan supaya coachee lebih mengeksplor lagi potensi yang ada dalam dirinya sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya merasa adanya perubahan kompetensi dalam diri saya terkait bagaimana menyikapi permasalahan dalam pembelajaran yang terjadi pada murid saya maupun pada rekan sejawat pada khususnya. Ketika terjadi permasalahan, pada dasarnya diri kita sendiri memiliki sebuah cara untuk menyelesaikannya. Namun, terkadang kita merasa tidak yakin atas solusi yang akan ditawarkan, atau bahkan terkadang kita tidak sadar bahwa solusi itu sebenarnya ada pada tangan kita. Untuk itulah kegiatan coaching hadir dalam rangka memfasilitasi seorang coachee yang sebenarnya adalah seorang ahli untuk dapat lebih menggali potensi atau ide tentang bagaimana suatu permasalahan dapat diselesaikan melalui pertanyaan dari seorang coach. Ketika saya menjadi seorang coach, saya harus memberikan perhatian penuh, mendengarkan secara aktif, dan mampu memberikan pertanyaan
yang mampu menggali potensi koci. Selain itu, saya harus menghindari adanya asumsi, judgement, pelabelan, dan asosiasi terhadap koci. Hal tersebut yang menjadikan adanya keterkaitan antara kompetensi yang harus dimiliki saat coaching dengan kematangan diri saya pribadi. Dengan demikian, prinsip coaching dalam hal kemitraan memiliki proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dapat terwujud. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Ada 5 indikator yang saya tuliskan di sini, yaitu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Indikator memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Di sini saya mengajukan pertanyaan, mengapa seorang supervisor pendidikan atau kepala sekolah perlu memiliki paradigma berpikir coaching? Apa manfaatnya? Dalam dunia pendidikan, khususnya supervisor pendidikan, penting sekali untuk mengembangkan paradigma berpikir coaching. Hal ini dikarenakan selama ini anggapan tentang supervisi akademik adalah sebagai berikut: tidak memberdayakan guru, bersifat hanya satu arah. Supervisi akademik adalah sebuah tagihan atau kewajiban para kepala sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para guru, serta supervisi dilakukan sebagai kegiatan untuk mencari kesalahan dalam pembelajaran. Namun nyatanya, fakta tentang supervisi akademik adalah sebagai berikut. Tujuan dari kegiatan supervisi adalah untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik merupakan proses berkelanjutan yang digunakan untuk memberdayakan guru. Supervisi membantu guru merefleksikan diri melalui pertanyaan-pertanyaan membangun guna peningkatan kualitas pembelajaran. Inilah yang dinamakan dengan paradigma berpikir coaching dalam supervisi, di mana tujuan akhir yang diharapkan adalah tercapainya tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Dalam dunia pendidikan, khususnya supervisor pendidikan, penting sekali untuk mengembangkan paradigma berpikir coaching dengan tujuan demi memberdayakan kompetensi pendidik dalam mengembangkan pembelajarannya. Hal tersebut tentu akan berdampak pada murid. Harapannya adalah pembelajaran ke depan menjadi lebih mengedepankan bagaimana seorang guru mampu mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal saya, baik di tingkat sekolah maupun tingkat daerah. Selama ini kebiasaan yang berkembang adalah ketika seseorang sedang bercerita atau menyampaikan masalahnya, mereka menginginkan adanya solusi yang diberikan dari lawan bicara. Namun, paradigma berpikir coaching tidaklah demikian. Solusi bukanlah muncul dari lawan bicara kita, namun solusi tersebut muncul dari diri kita sendiri. Tantangan berikutnya adalah mengubah mindset bahwa supervisi akademik yang bersifat justifikasi. Pemikiran seperti ini haruslah kita ubah dengan meyakini bahwa supervisi paradigma berpikir coaching, di mana supervisor menjadi mitra bagi guru.
memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Berdasarkan tantangan yang saya analisis sebelumnya, maka alternatif solusi untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan cara belajar dan memberi teladan. Membuat keterhubungan. 4 indikator yang saya paparkan di sini adalah pengalaman masa lalu, penerapan di masa mendatang, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, serta informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Namun supervisi yang dilakukan saya rasa belum mengarah pada paradigma berpikir coaching, di mana kegiatan yang dilakukan masih berupa penilaian pada saat supervisi berlangsung, tanpa disertai dengan adanya pra-supervisi dan pasca supervisi. Penerapan di masa mendatang. Saya perlu melakukan perubahan dengan menerapkan adanya proses pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi yang didasari pada prinsip kemitraan dan proses kreatif. Dengan demikian, potensi atau performa kerja guru dapat meningkat demi pembelajaran yang lebih baik untuk peserta didik. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Berikut adalah konsep dari modul 2.1. Berikut adalah konsep dari modul 2.2. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.